Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya lur ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mengaplikasikan PU2K Surfacer. PU2K Surfacer ini dari Auto Glow, untuk kodenya itu PR4300 ya. Nah, untuk guna daripada PU2K Surfacer ini, dia mirip dengan epoxy filler. Dia itu untuk menutup pori-pori dan memiliki daya rekat yang sempurna. Ini bisa diaplikasikan di atas media dempul, di atas media cat lama, ataupun di atas media dasar sebelumnya gitu ya. Nah, teman-teman tahu sendiri kalau PU2K Surfacer itu tidak bisa diaplikasikan di atas media plat, aluminium ataupun stainless karena dia tidak memiliki anti korosi atau anti karat gitu ya lur ya. Nah, untuk TDS yang dipakai dari PU2K Surfacer Auto Glow ini, dia memiliki mixing ratio 4:1:3 thinner untuk TDS-nya ya, maksimal 3 thinner. Tapi di sini kita pakai di 4:1:1 thinner gitu ya. Karena di sini saya tidak ingin merubah terlalu rendah viskositasnya. Saya pengen dapetin build film atau thickness yang lebih dan ideal. Mungkin saya akan aplikasikan cuma 2 layer. Layer pertama itu nanti saya dry coat, dan layer kedua ketiga saya akan ambil thicknessnya atau ketebalannya gitu ya. Nah, untuk thinner yang saya pakai ini tipenya fast dry atau cepat kering. Jadi karena medianya ini rawan sekali ada indikasi keriting, jadi saya pilih thinner yang cepat kering, cepat penguapannya. Terus pemakaian thinner juga tidak terlalu banyak. Dengan jumlah thinner sedikit, apakah tidak membuat viskositas semakin tinggi, Mas? Ya betul, karena di sini kita bicaranya gimana sih caranya ketika kita mengaplikasikan di atas media atau di atas panel yang rawan keriting supaya tidak terjadi keriting ya. Jadi di sini kita akan kurangi kandungan redusernya. Reduser semakin banyak, penguapan akan semakin lambat. Reduser semakin sedikit, penguapan akan lebih cepat gitu ya. Dan jika kita menggunakan sedikit thinner, maka kita akan lebih sedikit mengaplikasikan untuk jumlah lapisannya. Misalnya 1, 2, 3 lapis sudah dapat lapisan yang ideal gitu ya. Beda lagi kalau kita memakai thinner yang banyak, otomatis dia semakin encer, kita mendapatkan build film atau thickness itu akan lebih susah, harus memerlukan beberapa lapisan. Oke. Nah, makanya sering saya bilang bahwasanya pemilihan nozzle itu penting. Ketika kita mengaplikasikan bahan yang viskositasnya lumayan tinggi, kita tidak akan merubah mixing rasio atau menambah semakin banyak thinner gitu ya. Jadi kita tetap bisa mengikuti sesuai TDS ataupun di bawah TDS gitu. Kalau kita memilih nozzle-nya sudah salah, misalnya bahan kental atau viskositas tinggi seperti ini, kita pakai nozzle yang kecil, otomatis kita akan menambah reducer semakin banyak gitu ya. Jadi rekomendasi untuk bahan-bahan seperti ini itu di nozzle ukuran 1.3 sampai 1.8. Oke. Seperti yang teman-teman pertanyakan kemarin, yang sering tanya, Mas itu yang dikucurin di lap warna kuning itu apa Mas? Itu adalah silikon remover. Seperti yang saya tunjukkan tadi, silikon remover ini fungsinya untuk apa Mas? Untuk menghilangkan apabila media itu ada kandungan minyak ataupun silikon gitu ya. Oke, untuk pengaplikasian pertama ini kita akan sistem dry coat. Untuk mengaplikasikan dry coat secara simpel ya, dari saya, trik dari saya itu cara setting spray gunnya. Fan pattern kita buka full, terus fluid kita kasih 1 ulir ya, 1 ulir aja. Di mana-mana spray gun kalau kita kasih 1 ulir, dia akan menghasilkan tembakan yang lumayan tipis, droplet yang lumayan kering. Nah gitu ya. Kalau misalnya nanti di tengah jalan kok dirasa terlalu kering, ya bisa ditambah lagi setengah ataupun 1 lagi gitu ya. Itu cara simple dari saya untuk mengaplikasikan sistem dry coat. Supaya apa? Supaya ketika kita pengaplikasian di awal itu nggak langsung basah ya. Di awal panel yang kita aplikasikan itu nggak langsung basah. Supaya apa? Supaya thinner tidak ada kesempatan untuk meresap ke bawah, sehingga bisa mengakibatkan keriting di bagian sambungan
sambungan dempul yang kita aplikasikan tadi. Ternyata setelah saya rasakan untuk tembakan pertama ternyata terlalu kering ya untuk droplet yang dihasilkan. Jadi di sini saya tambah setengah ulir lagi untuk di bagian peluit gitu ya. Teman-teman semua yang nggak paham fan pattern sama peluit, itu fan pattern itu untuk lebar pola, peluit untuk keperluan keluaran dari cairan droplet yang dihasilkan oleh spray gun. Semakin kita kendori, semakin banyak cairan yang akan keluar. Semakin kita kencengin, semakin sedikit cairan yang akan dihasilkan. Gitu ya. Berhubung masih banyak banget yang bertanya, Mas, setelah pendempulan kenapa saya aplikasikan epoksi kok timbul seperti macam pulau di situ. Nah, kalau untuk pulau itu biasanya terjadi kenapa? Saat pengamplasan tidak diperhatikan untuk grid yang dipilih, gitu ya. Terlalu kasar. Jadi mengakibatkan masih meninggalkan bekas baretan di antara sambungan yang di bawah sama yang di atas. Gitu ya lur ya. Makanya terjadilah pulau keriting di bagian tepi-tepinya. Nah, makanya dari itu teman-teman itu kalau ngamplas dempul itu kan partikelnya besar-besar. Usahakan menggunakan grid dari mulai misalnya 400 dibalas 600 dibalas dengan 800 balas lagi dengan 1000 supaya gradasi antara sembungan benangan yang di pinggir itu dia itu nyatu ya, jadi nggak nimbulin baretan di situ. Kalau nimbulin baretan di situ pasti terjadi pulau. Terus teknik pengaplikasiannya seperti ini, kita main dry coat di pertama, kita aplikasikan epoksi ataupun Piodaca surfacer di bagian yang ada dempulnya dulu. Kita aplikasikan, kita jeda sedikit untuk penguapan thinner, lalu kita ratakan ke bagian yang lain. Terus kita akan pindah lagi ke panel berikutnya. Kita simpan dulu yang panel pertama misalnya. Terus kita sampai ke panel yang akhir, lalu kita akan aplikasikan lagi untuk mendapatkan thickness, ketebalan gitu ya. Jadi untuk sesi pertama kita itu lebih cenderung ambil dry coat-nya saja. Tembakan yang lumayan tipis supaya penguapan thinner akan lebih cepat ya, jadi nggak sempat meresap ke bawah. Kalau kita langsung aplikasikan langsung basah itu takutnya penguapan thinner semakin lambat meresap ke bawah, nanti akan timbul keriting gitu ya lur ya. Nah, untuk pengaplikasian dry coat ini kita akan aplikasikan keseluruhan dari panel yang ada. Nanti kita akan lanjut lagi ke tembakan yang kedua. Nah, tembakan yang kedua ini nanti kita akan rubah settingan dari spray gun-nya. Tadi kita pakai di 1,5 ulir untuk peluitnya. Nanti untuk sesi yang kedua, yang terakhir untuk pengambilan thickness atau ketebalan, nanti kita akan tambah peluitnya, gitu ya. Jadi yang 1,5 ulir tadi kita akan rubah, kita akan kendori di 3 ulir, gitu ya. Jadi kita akan lebih cepat untuk mendapatkan ketebalan epoksi atau Piodaca surfacer yang kita inginkan. Fungsi daripada epoksi, Piodaca surfacer, primer itu untuk mengcover media yang di bawahnya ya, untuk mengcover supaya media yang di bawahnya itu benar-benar tercover oleh epoksi ataupun Piodaca surfacer ini. Ketika kita mau mengaplikasikan ke tahap berikutnya, media ini sudah menjadi pondasi yang kuat gitu ya. Oke, tadi settingan di 1,5 ulir, di sini kita tambah 1, 2, 3 ulir ya, supaya kita akan lebih cepat untuk mendapatkan thickness atau ketebalannya. Oke, di sini nanti kita akan aplikasikan sebanyak 2 layer. Tadi layer pertama itu hanya untuk pengambilan dry coat-nya, layer kedua ketiga untuk pengambilan ketebalannya. Gitu ya lur ya. Karena setelah pengaplikasian Piodaca surfacer ini, kita itu kan ada sesi sanding atau pengamplasan supaya media ini ketika kita amplas itu enggak rawan jebol. Beda lagi kalau teman-teman menggunakan spray gun yang kecil terus penambahan thinner semakin banyak, otomatis teman-teman nanti akan lebih susah untuk mendapatkan ketebalannya. Butuh berlapis-lapis atau berlayer-layer pengaplikasian supaya mendapatkan ketebalan. Kalau kita pakai nozzle yang lumayan gede, itu kan
kita hanya butuh 2-3 lapis, kita sudah mendapatkan lapisan atau ketebalan yang ideal gitu lur. Itu maksud dan tujuan untuk pemilihan nozzle. Nah oke. Untuk produk dari Autoglue ini, Biodoka Surfacer ini tadi ada tulisan 20 menit siap amplas ya, siap amplas. Kalau kita di suhu ruangan seperti ini atau di tempat yang mungkin belum ada heater atau opennya, kita mendingan lebih dari 20 menit ya setelah pengamplasan. Misalnya kita diamkan semalam, baru kita akan lanjut ke sesi base coat atau pengecetan. Kenapa? Karena di situ tidak ada keterangan suhu tertentu. 20 menit iya bisa amplas, tapi belum tentu di bawahnya itu sudah kering total. Nanti di sesi pengaplikasian Biodoka Surfacer kita akan kasih contoh media yang nggak kepake, kita akan aplikasikan dan kita akan lihat waktu yang ada. Nanti kita akan buat di situ misalnya 20 menit ya, 20 menit kita aplikasikan seperti apa sih hasilnya. Nanti kita akan tes di situ supaya teman-teman nggak kejebak nih. Biasanya teman-teman cuma baca 20 menit sending, langsung diaplikasikan cat, diaplikasikan clear sampai selesai. Nanti epoxy atau Biodoka Surfacer ini yang belum kering di bawah itu akan tarik-tarikan sama media yang di atas, sehingga jangka panjangnya itu nanti akan mengkerut kayak kayak kulit yang keriput gitu, karena di bawahnya belum kering. Terus hal yang sering dipertanyakan, Mas ditekan kuku kok bekas ya clearku. Nah mungkin di bawahnya belum kering juga gitu ya lur ya. Nanti di sini setelah pengaplikasian untuk panel yang saya aplikasikan, yang panel yang memang ini akan kita bahas selanjutnya, nanti kita akan kasih panel yang enggak kepake untuk pembuktian ya. Pembuktian kalau kita menggunakan suhu ruangan seperti ini gitu ya. Karena di sini konteksnya belajar, jadi kita bicara yang ibaratnya nggak mungkin kalau orang yang baru terjun itu sudah memiliki alat yang memadai seperti open atau pemanas lainnya. Paling mengandalkan suhu ruangan gitu ya. Boleh sih kita pakai suhu ruangan, misalnya kita jemur gitu. Kalau dengan kondisi cuaca yang pas, yang ibaratnya panasnya oke, misalnya kita aplikasikan ini, kita jeda dulu, kita diamkan dulu 1 jam baru kita jemur. Nah nanti kita ngetesnya itu gampang, ditekan sama kuku. Kalau ditekan sama kuku udah meleset berarti udah kering. Kalau ditekan sama kuku masih bekas, apalagi sampai luka, itu berarti di bawahnya belum kering gitu ya lur ya. Nanti kita akan praktekin di setelah media ini, nanti kita akan kasih media panel yang nggak kepake. Ini untuk pembelajaran teman-teman, jadi nggak kejebak gitu. Oke, ini media yang tidak terpakai. Nanti kita akan aplikasikan sebanyak 2 lapis. 2 lapis kita akan aplikasikan. Ini lihat jamnya ya, lihat jamnya jam 8 lewat. Nanti kita akan lihat lagi setelah 20 menit misalnya. Ada tulisan di kalengnya itu 20 menit. Ini bukan masalah untuk mendiskriminasi produk ya, tapi di sini kita konteksnya belajar, karena banyak banget teman-teman yang kejebak di sini nih. Sudah bisa diamplas Mas 20 menit. Iya memang sudah bisa diamplas, tapi belum kering di bawahnya. Oke lur, ini media sudah kita aplikasikan Biodoka Surfacer, dan kita pengen lihat media yang kita praktekin tadi. Kalau untuk kondisi yang lain seperti ini aman, yang bagian tempul tadi aman, nggak ada yang keriting. Dan ini kita melebihi ekspektasi ya. Tadi itu kita praktekin yang media ini itu di jam 8 lewat, dan sekarang itu sudah jam 10 lewat ya. Berarti ada beberapa jam ya. Pokoknya lebih dari 20 menit. Dan ini kita akan lihat. Untuk medianya itu memang secara tekstur, secara kita sentuh seperti ini dia sudah kering, bahkan ini bisa diamplas. Tapi ketika kita tekan dengan kuku, dan ini alhasil bekas, ini tadi saya tekan dengan kuku, ini lebih dari 20 menit ya. Jadi tadi itu jam 8 lewat, dan ini sudah jam 10 lewat ya. Jadi sudah
beberapa jam, intinya lebih dari ekspektasi. Dan kita lihat ya hasilnya seperti ini. Nah ini kalau kita ngandalin suhu ruangan. Nah dia masih basah ya lur ya, di bawahnya masih basah. Ini masih bekas lur. Ini kalau diamplas pun bisa ya, tapi di bawahnya masih basah gitu lur. Jangan salah tangkep dulu, karena di situ nggak ada keterangan suhu, kecuali kita itu pakai heater ya atau open, itu beda lagi. Karena di sini kita lebih cenderung ke pembelajaran untuk teman-teman yang mungkin masih baru aja terjun di dunia refinishing, yang masih ngandalin suhu ruangan atau bisa juga dijemur, tapi pastikan kalau misalnya dijemur itu jangan langsung dijemur kondisi basah, takutnya nanti retak gitu ya. Jadi didiamin dulu sekitaran 20 sampai 30 menit atau 1 jam baru dijemur. Dan nanti kalau misalnya pengen cepet dijemur di cuaca yang panas, itu dites, ditekan sama kuku ya, di media yang misalnya nggak kelihatan ditekan sama kuku. Kalau misalnya nggak bekas berarti sudah kering, sudah ideal gitu ya lur. Bisa diaplikasikan untuk base coat atau cat atau diamplas dulu gitu ya. Kalau untuk suhu ruangan seperti ini, karena kita ini saya itu sukanya memang mengaplikasikan PU2K surfacer ataupun epoxy itu di kondisi malam, terus besok paginya saya itu bisa ngecat karena sudah dalam kondisi kering, pasti kering. Kalau sudah berjam-jam pasti kering. Kalau 20 menit atau ya hitungan jam lah ya tadi itu ya, ini mungkin ada 2 jaman lah ya. Ini kita tekan gini itu masih bekas lur. Nah masih bekas ya kelihatannya. Nah ini pemahaman untuk teman-teman yang memang belum punya open atau heater gitu ya. Ini karena kita konteksnya belajar ya, kita ambil opsi yang paling mudah gitu ya lur ya. Karena saya yakin teman-teman yang masih belajar atau masih baru terjun di dunia refinishing itu enggak semuanya teman-teman itu punya alat yang memadai gitu ya. Seperti contohnya heater. Kalau kita punya heater, punya open ya bolehlah kita ngomong ngecat 20 menit, 30 menit, 1 jam selesai, boleh. Tapi kalau masih ngandelin suhu ruangan, alangkah baiknya kita perhatikan untuk tingkat pengeringannya. Gitu aja lur ya. Sekian dari saya. Ini saya biarkan, mungkin besok kita akan lanjut lagi untuk sesi base coat correction. Gitu ya lur ya. Ini epoxy correction. Oke, saya pamit undur diri. Thank you for watching atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.